warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari ini saya berada di Bengkulu. Kemarin melihat meresmikan atau mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah. Kemudian juga melihat produk-produk UMKM yang saya lihat mulai dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. UMKM yang saya lihat sudah mulai tumbuh ya, dan bahkan sudah mulai juga pasarannya keluar provinsi. Dan tadi saya melihat juga perkembangan penanganan stunting. Saya lihat di tingkat kota sangat bagus sekali, sampai di 12%, artinya sudah di bawah target nasional kita untuk tahun 2024. Sudah di bawah, artinya untuk 2024 sudah di bawah 10. Dan untuk provinsi tadi saya dapat laporan 18%, artinya untuk 2024 sudah bisa di bawah 14%, Pak Gubernur. Nah, ini artinya sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan sekarang saya melihat pelayanan publik melalui mall pelayanan publik yang pelayanan yang cepat, mudah, dan juga bisa dilakukan secara digital untuk mempermudah pelayanan. Ini semua dalam rangka memudahkan dan dalam rangka pemberian pelayanan publik yang lebih cepat dan tidak berliku-liku, sehingga ada mall pelayanan publik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam kunjungan saya di Bengkulu ini. Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau bertanya dari mana, jelaskan identitasnya. Izin Bapak, Gita Irawan dari tribunnews.com Pak. Nah. Ya. Mau tanya Pak terkait dengan stunting tadi. Salah satu penyebab dari stunting itu kan pernikahan usia dini ya Pak. Ya. Nah, terkait dengan pernikahan usia dini itu di beberapa daerah itu masih marak Pak angkanya. Betul. Nah, kemudian mereka juga mengajukan dispensasi usia perkawinan. Sebagian ada yang diterima oleh pengadilan agama, tapi sebagian juga malu Pak, karena mereka hamil di luar nikah gitu ya Pak, dan itu dinilai sebagai aib gitu. Nah, kalau dari pemerintah pusat sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak langkah konkret atau program khusus terkait maraknya pernikahan usia dini tersebut di beberapa daerah? Terima kasih Pak. Iya, saya kira sesuai dengan aturan sendiri itu sudah ada, tetapi kita tentu harus kita lakukan juga soal edukasi. Ya, memang soalnya ada paham yang menganggap bahwa secara agama pernikahan dini itu tidak dilarang. Nah, ini yang perlu diedukasi, bahwa persoalannya bukan soal dilarang agama atau tidak dilarang, tapi kemaslahatannya menikahkan dini itu tidak maslahat. Oleh karena itu harus dicegah secara agama pun, supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak membawa maslahat, bahkan membawa mudarat. Pernikahan diri walaupun secara ketentuan nas tidak ada, tetapi itu terlarang karena membawa kemudaratan akibat yang tidak baik. Itu soal edukasi. Oleh karena itu memang masalah dispensasi itu ada dibolehkan. Oleh karena itu harus dilakukan secara selektif ya.
memang ada boleh, tapi jangan dibuka, diobral, semua boleh. Oleh karena itu harus betul-betul selektif dan diverifikasi, sehingga tidak semua orang minta kemudian dibolehkan. Kalau tidak nanti aturan itu menjadi bias. Karena kalau semua orang boleh, semua boleh, itu aturannya sendiri jadi bias. Ya, itu hanya pengecualian. Saya kira itu yang perlu kita lakukan.